Di akhir tahun 2021 ini, Realme mengeluarkan penerus dari Narzo 30E, yaitu Narzo 50E. Realme mengkategorikan lini produk ini sebagai HP gaming, tapi ya mungkin lebih ke gaming terjangkau ya, bukan gaming high-end. Karena chipsetnya memakai Helio G85 yang lebih menyasar ke kelas menengah. Nah, kalau gitu Narzo 50E ini cocoknya buat main game apa aja ya? Sebelum ke performa gaming, saya mau sedikit membahas sektor yang spesial dari HP ini, yaitu kameranya. Kali ini Realme menyematkan kamera beresolusi 50 megapiksel. Ini tergolong besar buat HP di kelasnya. Tapi apakah hasilnya juga bagus? Kalau ada yang berharap hasilnya bakal seperti HP di kelas 4-5 jutaan, jelas ekspektasi kalian harus diturunin. Tapi buat HP kelas 2 juta, ini menurut saya termasuk bagus. Bisa banget lah diadu dengan HP 3 jutaan. Yang pasti hasilnya tajam banget. Dynamic range juga terlihat lebar. Paling pas kondisi gelap, hasil fotonya jadi terlihat agak pucat dan soft. Apalagi pas extreme low light, dia jadi noisy banget. Night mode-nya pun cuma bantu sedikit aja. Tapi sekali lagi untuk HP 2 jutaan, saya rasa hasil seperti ini sih udah memuaskan. Dan jika dibandingkan dengan Narzo 30E, jelas terlihat ada improvement yang signifikan. Untuk perekaman video, HP ini bisa mengambil hingga resolusi Full HD 30 fps. Sekarang kita masuk ke pembahasan gaming. Nah, sebetulnya Realme Narzo 30E dan 50E itu punya chipset yang sama persis. Dan di video Narzo 30E, kami juga sudah membahas performa gamingnya juga. Jadi, biar nggak ngulang, di video ini kami akan tes game yang lebih baru dan berbeda dari sebelumnya. Di Narzo 30E, kami tes game Free Fire dan performanya baik. Bisa set ke grafis ultra dan bisa dapat high frame rate sekitar 58 fps. Sekarang saya mau tes Free Fire Max yang katanya sih punya grafis yang lebih berat. Untuk settingan grafis, kita bisa pilih ke yang tertinggi atau max dan bisa nyalain mode high frame rate-nya. Pas main, terlihat kalau game ini bisa berjalan dengan baik. Kalau lihat di FPS meternya, dia bisa dapat 60 fps dan berjalan dengan sangat stabil. Jadi Narzo 50E ini sangat cocok buat kalian yang mau main Free Fire Max. PUBG Mobile settingan di grafis smooth dan balance bisa atur framerate hingga ultra. Kalau HD bisa hingga high. Saya main di smooth ultra itu terasa cukup stabil ya. Bisa dapat kisaran 38 fps. Itu kan PUBG Mobile. Nah, kalau PUBG New State yang baru keluar terus punya grafis lebih bagus ini gimana? Langsung aja saya coba. Pas ke option, settingan grafis di light bisa hingga framerate very high. Terus di settingan medium dan high, framerate-nya bisa hingga high. Kami tes di settingan grafis light very high. Jadi settingan ini kalau di PUBG Mobile itu kayak smooth ultra. Untuk HP 2 juta, menurut saya sih performa di PUBG New State udah baik. Walau memang belum dapat high frame rate. Kelihatan banget dapat di kisaran 40 fps. Terus terasa stabil sih. Dan 40 fps-nya New State ini menurut saya enak. Mungkin karena movement-nya yang lebih smooth ya. Kalau di game ini layarnya pun terasa responsif. Karena dari developer gamenya sendiri bilang kalau mereka udah ketemu cara untuk mengoptimalisasi input lag, jadi terasa responsif walau bukan main di HP flagship. Setelah itu kami tes Rocket League Sideswipe yang bener-bener baru keluar nih. Ini adalah salah satu game yang sangat populer dan dibikin versi mobile-nya. Settingan grafisnya ada low, medium, high, dan frame rate bisa set ke 60 fps. Berbeda dengan Rocket League versi konsol atau PC, di versi mobile ini perspektifnya jadi 2 dimensi. Jadi mungkin grafisnya nggak seintensif versi konsol. Tapi untuk gameplay, pas main kerasa seru juga. Nah, kami sewaktu tes di grafis medium dan high, ternyata HP ini bisa sanggup dapat high frame rate walau sangat fluktuatif. Tapi naik turunnya itu masih di kisaran 52 hingga 60 fps. Jadi hitungannya tetap dapat high frame rate. Nah, kalau mau stabil bisa turunin ke grafis low. Itu terlihat stabil banget, nggak jauh-jauh dari 60 fps. Jadi performa game ini bisa dibilang baik kalau dimainin di Narzo 50E. Lanjut saya main game Pokemon Unite. Ini game Pokemon baru yang genrenya MOBA.
Awalnya sempat ngira kalau game ini cuma bisa berjalan di 30 fps. Ternyata harus disetting dulu di option. Pas saya set ke high frame rate, ternyata game ini bisa berjalan dengan mulus. Kalau lihat indikatornya bisa sentuh angka 60 fps dan dia stabilnya kira-kira di kisaran 58 hingga 59 fps. Walaupun di scene rame dan banyak efek. Ini bisa dibilang sudah sangat stabil dan HP ini cocok buat main game Pokemon Unite. Terus saya iseng tes Ragnarok X. Dia kurang lebih bisa berjalan di kisaran 25 hingga 30 fps lah. Jadi masih terasa lumayan. Untuk game populer lain saya coba bahas singkat aja di sini. Call of Duty Mobile settingan grafis cuma bisa pilih low sama medium doang. Terus keduanya cuma bisa set frame rate ke high. Nggak bisa lebih tinggi juga. Tapi pas main mode multiplayer masih bisa dapetin 50 fps dan stabil. Jadi masih oke banget untuk HP di kelasnya. Berbeda dengan mode Battle Royale-nya, frame rate yang didapat itu di kisaran 36 fps. Ya mungkin nggak jauh-jauh dari PUBG Mobile atau New State. Mobile Legends bisa set grafis hingga high dan bisa nyalain HD mode dan high frame rate. Kami main di settingan tersebut, performanya terasa sangat baik dan smooth. Bisa dapat frame rate 59 fps dan lumayan stabil walau kadang drop dikit-dikit. Wild Rift bisa set ke grafis Ultra HD, tapi kalau mau nyalain 60 fps harus set di bawah itu. Pas saya tes main di settingan HD 60 fps, game ini berjalan sangat smooth juga di HP ini. Bisa dapat kisaran 57 fps dan cukup stabil. Untuk Genshin Impact di settingan lowest atau terendahnya masih terasa agak cukup nyaman. 30 fps masih dapat lah. Kalau di settingannya agak tinggi, udah terasa agak patah-patah. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton video gaming Narzo 30A. Linknya saya taruh di kolom deskripsi atau di akhir video. Oke, kesimpulannya, apakah Narzo 50A ini layak dikategorikan sebagai HP gaming? Perlu diingat ini adalah HP 2 jutaan ya. Jadi kalau main Genshin Impact, ya jangan berharap bakal berjalan dengan sangat mulus. Kalau main Asphalt 9, Roblox, Ragnarok X, masih pas-pasan lah. Masih lumayan bisa ngangkat. Terus kalau main game shooter seperti COD Mobile, PUBG dan PUBG New State bisa dibilang lumayan banget atau baik lah untuk di kelasnya. Terus kalau dipakai untuk main beberapa game yang sangat populer seperti Free Fire, Mobile Legends, Pokemon Unite, Wild Rift, saya sih berani merekomendasikan HP ini apalagi didukung baterainya yang sangat besar yaitu 6000 mAh. Yaudah, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.